Pak Jokowi diserang habis-habisan ya oleh kader-kader PDIP. Saya tahu itu di media ya. Termasuk juga ya. Betul ini. Termasuk juga kemarin diberikan nilai 5. Itu PDI menyerang dia, tak ada. Kemudian semenjak kejadian Piala Dunia U20 kemarin, itulah korelasi positif antara approval rate. Itu cerita bohong. Cerita bohong itu. Oke, sebentar Opung, biarin Mas. Dengar dulu. Aku tidak mau kebohongan di ruangan ini terus dikembang-kembangkan. Ya saya setuju Pung. Lanjut Pung. Jangan manas-manasin. Saya setuju Pung. Berbicara dalam konteks elektoral Pilpres 2024 ya. Okay. Bukan sejarah persahabatan siapa ke siapa gitu. Boleh saya lanjutkan, mohon izin Opung. Ya dilanjutin, Pung, biarin dulu Pung anak muda dulu. ini. Dia pintar kali bungkus kata-kata ini. Saya pikir dia tidak masuk perhitungan lagi. Bukan sesuatu yang kemudian dibahas di think tanknya atau di strategi apanya, bahwa kemudian Jokowi gimana, Jokowi enggak ada lagi, udah liwat. Oke, jadi kesimpulannya PDI Perjuangan tidak akan negosiasi dengan Pak Jokowi, tidak akan memperbaiki hubungan kalau misalnya nanti Mas Ganjar Mahfud masuk putaran 2. Bukan negosiasi perhubungan, kalau dianggap begitu berarti dia ada. Oh, jadi udah dianggap gak ada gitu ya? Enggak kita hitung lagi. Oke. Ya. Berarti makanya butuh waktu untuk kenapa kenal begitu? lagi. Karena dia yang bikin. Dia yang menjauhkan diri. Dia menciptakan itu. Supaya benci Mega, aku bikin anakku. Supaya ini apa? Aku bikin begini. Dia sendiri yang bikin. Nggak perlu aku bicara sama Jokowi. Nggak perlu dia tahu. Aku mau pasangkan anakku ini dengan Prabowo. Itu apa namanya? Dia menjauhkan diri dari PDI. Jangan kemudian diberhentikan PDI, dipecat PDI. Maka kemudian mak-mak terharu. Enggak lah. Tapi masa PDI Perjuangan baru menyadari sih bahwa Pak Jokowi ini orang yang berbeda antara perbuatan dan juga bukan baru menyadari. Perkataannya? Bukan baru menyadari, dulu sudah suam-suam kuku. Banyak Sekarang loh hasilnya. jelas. Contohnya revisi Undang-Undang KPK. Apa yang disampaikan Pak Jokowi ke publik itu ternyata kebalikannya. Ya. Iya. Ya itu contohnya. Omnibus Law juga sama. Iya itu contoh-contohnya. Ya masa PDI Perjuangan baru menyadari sekarang, ini puncaknya gitu maksudnya? Ya beruntung lah daripada lupa. Oke, ya. Kalah nih gue sama Aki-Aki, baru pertama gue kalah dialog sama Aki-Aki. Jawab pertanyaan mana tadi sama Opung cuman set, nggak kena. Pung, saya tanya Pung. Menurut Opung, Pak Jokowi itu mendukung Prabowo atau mendukung Gibran sebetulnya? Itu yang saya kasihan sama Prabowo. Kesanku dia tidak mendukung penuh. Setengah hati. Kalau mendukung penuh dia tarik garis. Tidak ada lagi ucapan-ucapanku yang dulu menyatakan Ganjar, cabut itu semua. Ada video-video, ada digital, tidak ada itu. Siapa pemimpin 2024 yang menghadapi ini semua harus tegas, harus ini, tidak AC di istana segala. Itu Ganjar Pranowo, kata dia. Ya. Kerekamannya itu masih ada di Kebumen, masih ada di kampung gua di Sewarong-Borong. Cabuti dong semua itu. Ya. Karena bingung itu kan. Oke. Itu maksud saya, jadi harus clear dulu. Ya. Nah kalau itu sudah dilakukan, oh ini baru Jokowi. Kalau tidak dilakukannya kasihan Prabowo. Oke, ya tadi kita udah bahas itu. Saya mau ke bayangkan Prabowo sudah ngambil risiko berpartner dengan anaknya yang dia sendiri mengaku anakku baru pengalaman 2 tahun. Dia sendiri ngaku kemampuan daripada anaknya tidak meyakinkan. Ya. Ya kan? Ditanggung risiko sama Prabowo, dibikin wapresnya. Ya. Aturannya Jokowi mesti betul 100% total gitu loh, tidak setengah hati. Itu aja. Ya, oke Pung. Saya mau ke Mas Uki dulu, gantian biar. Siap. Mas Uki, berarti kalau misalnya kita lihat ya situasi hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi itu udah talak 3 lah kalau kata Mas Adi Praitno yang harusnya hadir malam hari ini bersama dengan Mas Hensat. Jadi udah talak 3. Itu sebuah keuntungan nggak buat Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ketika hubungan PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi udah selesai, ya jadi sepenuhnya endorsementnya pasti untuk
Prabowo Gibran kalau nanti Pilpres berlangsung 2 putaran? Ya Mbak Nana, pertama-tama saya nggak berani terlalu jauh ya untuk mengomentari apa ya namanya situasi internal partainya Opung. Itu kan udah ya. dibilang tadi sama Opung. Tapi yang saya tahu ya Pak Jokowi diserang habis-habisan ya oleh kader-kader PDIP. Saya tahu itu di media ya. Termasuk juga ya. Kau ini nggak betul ini. Termasuk juga kemarin diberikan nilai 5. Itu PDI menyerang dia, tak ada. Dia yang menempatkan dirinya. Tapi satu hal yang pasti, Pak Jokowi nggak pernah menyerang balik, Dengar ya. dulu, jangan kau ngomong internal. Nggak pernah memaki, ini, gitu ya. loh. Karena itu yang muncul di publik ya. Yang sisanya internal saya nggak Yang mau publik ngomentari. mana? Yang muncul di publik adalah Pak Jokowi itu diserang oleh kader-kader Iya, ada PDIP, beberapa kritik ya. lah. Buktinya dari- apa diserang? Dari tadi Opung Nah, juga buktinya udah. apa diserang? Apa diserang? Ya, dibilang Dikritik, pengkhianat dikritik. segala Kau anggap itu macam. serangan? Ya kurang lebih begitulah Opung. Tapi satu hal yang pasti Pak Jokowi nggak pernah merespons, apalagi menyerang balik. Ya, itu satu hal yang pasti. Tapi kalau misalnya kemudian kita ditanya tadi ya, apakah ini menguntungkan buat PSI atau tidak ya? Menguntungkan buat PSI dan buat buat TKN Prabowo Gibran. Iya, jadi kayak begini. Kalau kita berbicara jujur ya, ada kedekatan persahabatan personal antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya. Dan kedekatan persahabatan ini kemudian dapat dikatakan sebenarnya tidak terlalu berkorelasi positif sebelum kejadian Piala Dunia U20 kemarin ya. Kemudian semenjak kejadian Piala Dunia U20 kemarin Itulah korelasi dengar positif dulu, itu antara cerita approval rate bohong. Itu dengar approval dulu, itu rate. cerita bohong. Cerita bohong itu. Oke, sebentar Opung, Bukan biarin masuk. dengar dulu. Aku tidak mau kebohongan di ruangan ini terus dikembang-kembangkan. Ya saya setuju Pung. Lanjut Pung. Jangan manas-manasin. Nah, saya setuju Bung. Itu cerita. Bukan Takut kualat Masuki. Bukan Nggak, itu. Gimana Pung? Biar diselesain dulu. Bukan iya cerita tapi jangan cerita bohong. Iya. Itu Apa dari sudut apa pandangnya Masuki. kaitannya? Kemudian seakan persoalan Jokowi dengan ini persoalan internal. Kemudian hubungan itu, tahu nggak hubungan yang paling dekat di Republik ini dengan Prabowo? Bukan Jokowi, Megawati. Dia yang membuat kasih paspor, kalau nggak stateless dia luntang-lantung di luar negeri. Megawati yang kasih paspornya. Waktu dia ada kesulitan adiknya Hasim di penjara, dia minta tolong ke saya untuk saya bebaskan. Gitu loh. Jadi kalau soal hubungan itu lebih dekat kami. Gitu loh. Termasuk dari Prabowo, dari Jokowi. Maka dibikin Mega dulu dia wakil presiden. Iya, Jadi itu Prabowo itu bukan siapa-siapa dalam arti kata hubungan. Sangat dekat dengan Megawati, sangat dengan PD Perjuangan. Kau barangkali belum masuk di partai. Ya, Dia udah pidato. ini biar- Dengar dulu, biar yang lain. ada dokumennya. Gerindra adalah adik kandung PDI Perjuangan. Itu pidato. Nah kalau kau baru bergabung sekarang tanya, benar nggak yang dibilang Panda ini? Itu di depan rapat resmi. Jadi punya story, punya hubungan. Oke. Gini, di pidatonya Bu Jadi jangan Megawati. tiba-tiba, ya karena ada World Cup, perbedaan Ganjar dengan ini, bersair-sair pula yang nggak tahu persoalan. Ya, jadi di pidatonya Bu Megawati Soekarno Putri pada saat di Istana Negara, waktu Bu Mega jadi kepala BPIP, Bu Mega itu bilang memang kenapa saya nggak boleh berteman, semua orang harus dirangkul, termasuk musuh. Nah itu maksudnya Pak Prabowo. Bu Mega menceritakan bahwa Pak Prabowo dulu stateless. Bu Mega memanggil Menlu, minta supaya Pak Prabowo itu kasih paspor supaya nggak jadi stateless. Itu pengakuan Bu Mega di istana ya pada saat menjadi kepala BPIP, dan itu benar gak sih Mas Uki? Apa tuh yang story tadi? Iya. Saya pernah mendengar juga sih sebenarnya. Oke, Saya pikir tapi itu itu benar. katanya Tapi kan diakuin ini kita kan sekarang lagi berbicara dalam konteks elektoral Pilpres 2024 Iya, ya. oke. Bukan sejarah persahabatan Iya. siapa ke siapa gitu. Boleh saya lanjutkan? Mohon izin Opung. Ya dilanjutin. Pung, biarin dulu Bukan, Pung, anak bentar muda dulu. ini. Dia pintar kali bungkus kata-kata ini. Ini Jangan kita omon-omon. Dengar dulu. Jangan omon-omon. katanya. dengar dulu, kita bukan anak ingusan. Seakan-akan intelektual. Opung dengerin dulu Jadi dong anak muda kita ngomong. bicara dulu tentang ini, jangan dikait-kaitkan dengan ini. Terharulah kita kan.
Nggak tahu disesatkan kita ini bekas-bekas penipu semua ini jamin Oke. Michael. Nah ini Yo, yo, yo. sebenarnya pelajaran. Oh, taruh dulu, pinjem dulu mic-nya sini, pinjem dulu mic-nya. Kasihan itu. Banana, banana. Bukan, dia lupa dengan siapa dia bicara. Iya. Ini sebenarnya Biarkan dulu dia selesaiin. pelajaran buat Bang Uki kalau next diundang podcast jangan duduk di sebelah Opung. Itu pelajaran. Ya, ayo Bang Uki lanjutin. Ya. Tunggu Pung. Ya, Hati-hati kalau bicara. Iya, biarin siap, dulu dia siap. ngomong Pung. siap, ini saya sedang berbicara soal pandangan publik ya, Ya. soal pandangan publik. Nah, ketika terjadi publik kan menilai ada kerenggangan dong di sini kan. Kenapa mesti bicara pandangan publik? Pandangan ngaku gitu loh. Publik yang mana? Kita kejar lagi. Pung, biarin lah dia selesaiin Publik dulu Pung. Dengar dulu. Kasihan. Eufemisme kemudian cara mengapakan itu sangat bikin kita terharu. Menurut publik, kalau pandangan publik, Sabar ya pandangan Mas aku. Uki. Ya, Aku kenapa saya bilang pandangan publik karena basisnya adalah survei Omong Opung. kosong, publik mana? Karena basisnya survei Opung. Publik Ah. mana? Surveinya siapa? Udah Pung, Apa biarin publik? dulu. Publik di Danau Toba? Apa publik di Madura? Oke. Ini yuk, masukin udahlah lanjut, masukin. manipulasi gitu. Berhentikan itu. Pung, aku pinjem dulu mic-nya boleh nggak? Aku pinjem dulu mic-nya Pung, kasihan Nggak dia. boleh, nggak boleh. Aduh, susah. Saya nggak boleh jawab. Ini kalau narasumbernya Adian Apitupulu udah gua ambil mic-nya. Masalahnya Opung, gua takut golan. Kalau gua mah seneng di samping Opung ikutan viral. Ayo Mas Uki lanjutin. Udah ngomong aja Mas Uki. Ya, oke. Pung, izin Pung ya. Hati-hati. Iya, saya kemarin tuh baru bertandang loh ke kantor keadilan. Saya kalau salam sama Opung selalu kayak begini, makanya kalau Opung bicara saya pasti langsung diam. Ya, tadi pertanyaannya di mana sih? Saya lupa. Jadi ada keuntungannya, pasti kan ada keuntungan dong. Iya, keuntungan elektoral itu pasti terjadi ya. Karena asosiasi politik ya, publik kemudian menilainya, oh ya si ini menyerang si ini berarti dia berjarak, gitu ya. Kemudian Pak Prabowo yang kemudian kemarin juga membangun asosiasi politik dengan Pak Jokowi, kedekatan personalnya ya kurang lebih. Nah itu semakin terang benderang dilihat oleh publik ya, sehingga buktinya yang bisa terjadi apa? Ketika approval rate Pak Jokowi itu naik ya, elektabilitas Pak Prabowo juga ikut naik. Dan inilah yang pernah dialami oleh Pak Ganjar Pranowo sebelum insiden Piala Dunia U20 yang dibatalkan itu gitu loh. Jadi kalau dibilang kami mengambil keuntungan enggak, tapi situasinya memang menguntungkan Jadi buat kami. Jadi momentumnya lah yang Betul. Oke. Siap. Oke, akhirnya terjawab. Maaf ya jedanya Alhamdulillah. banyak. Maaf ya jedanya banyak. Dan Oke, buat Bang- penonton kalau jawabannya tadi belum memuaskan akan kita lanjutkan di caption ya. Iya. Di caption itu teman-teman kita Oke, tuliskan jawabannya. siapa Pak Mardhani, kalau misalnya ini kan Pak Mardhani bilang ya bahwa yang jadi presiden itu adalah Mas Anies nantinya. Jadi udah Pak Jokowi adalah masa lalu. Jadi asumsi saya kalau misalnya nanti Anies Mohaimin masuk putaran 2, pasangan Amin juga tidak akan berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi ataupun negosiasi untuk mendapatkan efek elektoralnya ya. Paling nggak kecipratan efek elektoralnya. Jadi maju aja gitu. Kalau dari dasarnya kita ingin perubahan agak susah, Oke. karena justru kita ingin contrasting dengan Pak Jokowi. Kita ingin ada diferensiasi yang kuat. Agak susah bagi Mas Anies untuk mencabut kalimat-kalimatnya yang selama ini berjarak contrasting dengan Pak Jokowi. Jadi walaupun begini, di putaran kedua kita juga belum tahu pasangan mana yang akan masuk, tetapi Anies tetap pada pakemnya kita ingin perubahan karena kita melihat Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Karena itu isu perubahan ini tetap yang akan putaran 1 isu perubahan, Oke. putaran 2 isu perubahan. Oke, putaran 1 isu perubahan, putaran 2 isu perubahan. Tapi kan politik itu cair ya. Kita nggak bisa kemudian langsung mematok tetap arus perubahan begitu ya, tanpa melihat peluangnya. Kalau memang ceruknya pemilihnya Pak Jokowi bisa ditarik dengan melanjutkan program-programnya Pak Jokowi, masa Anies Mohaimin nggak pragmatis melihat peluang itu? Kalau Pak Jokowi atau pendukungnya ingin mengusung isu perubahan, monggo kerso, ayo gitu. Kita kan kalau di putaran 2 tetap kampanye lagi. Dan kita akan perkuat branding perubahan. Kalau ternyata dari pihak lain ingin mendukung perubahan,
kita tangan terbuka. Oke, tapi pemilihnya Amin ini kan pemilih militan ya, pemilih yang banyak di PKS, banyak yang menganalogikan ataupun mengasosiasikan pemilihnya Mas Anies adalah pemilih kelompok kanan begitu. Nah, kalau misalnya nanti masuk putaran 2 begitu ya, terus saya bilang bahwa paslon 3 nggak masuk gitu kan, kalau paslon 2 udah pasti masuk berdasarkan angka statistik. Bagaimana kemudian bisa mengambil ceruk suaranya PDI Perjuangan dan juga pemilihnya Mas Ganjar? Ini kan nggak nyambung nih antara pemilihnya Mas Anies dengan pemilihnya Mas Ganjar. Kalau dilihat di banyak kampanye justru message Mas Anies itu tidak ke kanan, tapi lebih kepada kampanye gagasan. Anies ingin adil makmur untuk semua. Anies ingin petani mendapatkan pupuk. Anies ingin nelayan dapat solar. Anies ingin swasta bisa bangun di tanah negara. Anies ingin pengelolaan energi yang berkelanjutan. Anies ingin lingkungan hidup yang betul-betul diterapkan. Anies ingin, dan itu semua kampanye gagasan, dan kampanye gagasan itu mau kiri kanan tengah akan kena karena memang ingin Indonesia yang adil makmur buat semua gitu. Oke, kita dengar udah ada komunikasi intensif yang dijalin antara Timnas Amin dengan TPN Ganjar Mahfud dengan PDI Perjuangan. Itu benar ya Pak? Komunikasi, namanya orang pengen komunikasi kita buka, apalagi ajakannya ayo kita jaga pemilu luber dan jurdil karena ada indikasi biar bagaimanapun. Nana tadi berkali-kali ya, ini pertama kali dalam sejarah presiden masih berkuasa, anaknya maju menjadi cawapres. Menjadi sangat sulit dalam tata masyarakat yang patron klien atau feodal, kita betul-betul harus jaga. Walaupun Uki tadi udah bilang bahwa semua dibuka, tapi tetap kemampuan sistem institusi untuk betul-betul menguatkan, menangkap kesalahan secara nyata susah. Karena kalau kebetulan saya di Komisi 2, definisi kampanye itu 4 nak. Visi, misi, program, dan citra diri. Kalau nggak 4 ini nggak kena, dan seringkali kayak tadi makan malam dengan Pak Prabowo berdua nggak kena definisi kampanye, tapi secara etika ya itu salah gitu loh. Oke, karena jadi di masa persepsi kampanye publik munculnya dan itu ya? yang terus dimainkan oleh Pak Jokowi sehingga nggak akan satupun kena jerat hukum legal formal. Padahal yang harus dipakai sebagai kepala negara, sampai Pak JK mengingatkan, ingat loh, ada sumpah sumpahnya Al-Quran. itu harus adil, artinya tidak memihak, karena beliau bukan cuma kepala pemerintahan tapi juga kepala negara. Gitu. Oke, tapi saya mau bilang ya, kan kita nggak tahu siapa yang akan masuk putaran 2. Paslon 2 udah pasti masuk putaran 2. Kalau di hasil survei kan sekarang masih masuk margin of error paslon 1 dan paslon 3. Pertanyaannya, kalau misalnya Amin nggak masuk putaran 2, kira-kira akan mengalihkan dukungannya kemana? Ya tentu kita harus musyawarah lagi. Kalau PKS mungkin nggak itu ke 02, kan di situ ada Partai Gelora, musuh bebuyutan. PKS itu Ke PDI Perjuangan juga musuh Kemarin bebuyutan. saya kemarin baru ketemu sama Pak Mahfud Siddiq kok, Pak Mardhani ya, cuman info aja. Gimana? PKS sih pastinya paling susah. Kenapa gue nggak nanya Nasdem atau PKB? Karena dua-duanya player. Gue tanya PKS aja. Karena Nasdem PKB lebih cair, mereka bisa berdansa ke sana kemari. Tapi PKS di 02 ada Gelora, susah. Di TPN Ganjar Mahfud ada PDI Perjuangan. Musuh bebuyutan, dua-duanya sama-sama musuh bebuyutan, gimana nih PKS ntar? Jadi catatan penting dari ceritamu ini, pasangan ini, kolaborasi. Ini semua menjadi mentah, menjadi tidak utuh karena skandal MK. Dengar dulu, nggak bisa diabaikan itu. Kemudian kita indah-indah ngomong dengan sutra, bagaimana ya kalau koalisi, bagaimana? Ya apa itu yang MK itu yang itu dihina skenario itu? ya, Apa yang itu dibilang MK sama yang diinjak-injak Bang itu? Apa itu ini? Mana itu pencakar usaha anak presiden, dia masih presiden bikin. Jangan kemudian kita nanti berkoalisi, dalam koalisi akan ini. Kemudian publik menghendaki hantu balau. Oke, biar dulu Pak. Itu cacat yang tidak bisa dihindari begitu aja. Saya sebagai saya tidak bisa ketawa mengingat itu MK diinjak-injak. Ini kayaknya manasin opung dari tadi nih, abang ini dari tadi. Ini biar jelas dulu gitu loh. Jangan dengan mudah. Emang gampang itu menghina MK itu. Bagaimana kemudian ketuanya harus dicopot.
karena melanggar etika berat. Kemudian ini, itu yang maksudnya Anies Baswedan dengan peristiwa itu sebenarnya sudah tahu diri. Oh, soal etik. Bukan soal apapun namanya itu. Gitu Oke, loh. gimana sih Tapi apapun jangan, apa namanya? jangan diskusi ini menjadi begitu indah, lupa pijakannya itu ada cerita skandal MK. Iya, jadi asal Gitu muasalnya loh. dari MK ya, Pung ya. Asal muasalnya. Ya, asal muasalnya dari MK ya, Pung. Itu fatal Oke. untuk bangsa ini gitu loh. Ya, Itu harus itu dulu keprihatinan itu. kita semua prihatin, Pung. Iya. Demokrasi dies. Oke, Pak Mardhani tadi mungkin dijawab dulu ya. PKS mau kemana? Kita akan musyawarah kembali dan kita tetap akan menggunakan semua prinsip-prinsip musyawarah dalam Islam termasuk kejujuran, keadilan dan Oke. kita lihat nanti. Kalau Berdoa dulu. kami masih tetap yakin masuk putaran 2. Oke, Timnas Amin masih tetap yakin masuk putaran 2. Tapi dari paslon 2 kalau misalnya... Saya mau nanya soal Pak Mardhani Iya, ya, boleh silakan, ya? silakan. Enggak. Memangnya Pak Mardhani enggak, kalau misalnya tadi skenarionya yang tadi seperti Mbak Nana bilang ya, kedekatan secara historis dengan paslonnya enggak diperhitungkan? Kan 2 kali dukung Pak Prabowo Apa? di Pilpres. Nah ya makanya kan pasti ada Soalnya ada kedekatan, gelora sih tempat kenyamanan. lo itu. Nah, Coba geloranya susah soalnya. Oh, gitu ya. Udah Siap. dipagerin nama gelora. siap. Buat PKS Gelora mah nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada mantan-mantanan, nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Lagian gelora itu ternyata mazhab politiknya agak berbeda sama PKS. Iya. Berbeda banget. Jadi waktu itu gue menghadiri deklarasi gelora untuk ke dukungannya kepada Pak Prabowo ya. Iya. Gue menghadiri, gue ngeliat dan di acara tersebut, ya mohon maaf ya, Iya. dibandingkan dengan PKS, gue agak kaget karena gelora itu lebih ke tengah gitu ya. Maksudnya PKS ke kanan. PKS lebih kanan lah. Dibandingin Gelora. Dibandingkan Gelora. Jadi ini mohon maaf nih ya, Pak Mardhani ya. Sekali lagi ini kesan yang saya dapat saat itu ya. Jadi acara tersebut dibuka. Lebih nasionalis. Iya, acara tersebut dibuka dengan beberapa orang perempuan bermain drum dan itu sangat bagus sekali ya. Yang dimana memakai pakaian-pakaian nasionalis gitu yang Oke. yang tidak Jadi terlalu Gelora Islami lebih yang nasionalis, PKS yang lebih religius. seperti yang diinikan oleh PKS lah dan di situ saya berpikir, saya kemudian nanya-nanya juga termasuk kepada kawannya Pak Mardhani yaitu Pak Fahri Hamzah ya. Pak Fahri, ini saya ngelihatnya kok sepertinya PKS sama Gelora ini nggak sama, tapi kenapa lembaga survei kah, pengamat kah itu suka membenturkan lah karena seolah-olah ini rebutan konstituen kayak gitu ya. Cuma kalau saya lihat ini sepertinya Harusnya nih konstituennya beda ya? beda. Oke. Itu hanya sedikit komentar saya sebagai penonton dari luar Pak Mardhani ya. Apa Oke. bagus kok. Ya karena orang-orangnya Jadi juga masih sama, mungkin dong orang Gelora sama PKS juga. itu kemudian berkoalisi ya kan? Pokoknya Oke. kalau hasil musyawarah berkah udah, kemana gue mau aja. nanya sama Bang Hensat sebelum dia tidur. Bang Hensat, kalau misalnya Pilpres berlangsung 2 putaran, lo ngelihatnya bagaimana peta politiknya? Misalnya paslon 2 udah pasti masuk ya. Nah paslon 1 dan paslon 3 salah satunya akan masuk, kira-kira bisa nggak itu sama-sama misalnya mengalihkan dukungan gitu? Misalnya paslon 1 yang masuk, paslon 3 akan mengalihkan dukungan ke mana gitu. Demikian juga sebaliknya kalau misalnya paslon 3 yang masuk, paslon 1 akan mengalihkan dukungannya kemana? Oke, Coba lu gunakan analis politik lo. ya. Oke. Kalau paslon 1 yang masuk, ya, saya rasa PDI Perjuangan sama P3 gabung langsung ke paslon 1. PDI Perjuangan sama P3 ke Amin. Paslon 1, iyalah. Ke Anies Ya Mohaimin. nggak mungkin lah PDI Perjuangan dukung Jokowi lagi. Tapi kan PDI Perjuangan bisa mengambil sikap netral. Di KPU kan boleh hanya putaran 1 saja harus mendukung. Putaran Iya. 2 kan gak harus mendukung. Netral aja diem. Tadi kan lo tanya dia akan kemana. Oke. Sekarang lo jawab sendiri. Iya. Walaupun, gue yakin banget kalau 03 nggak lolos ya, misalnya siapapun nanti presidennya, dia sangat mungkin jadi oposisi. Karena partai ini sudah teruji, pernah jadi oposisi dan juga pernah jadi penguasa. Jadi kalaupun dia harus jadi oposisi lagi, hidup juga di partai, gue rasa nggak masalah itu. Nah, bila 03 yang masuk, Iya. ini justru lebih menarik. Kenapa? Kalau menurut gua, kalau 03 itu masuk, yang dari 01 bergabung Di situ ada Nasdem, PKB, PKS. Iya ini kan. Kalau 03 yang masuk, dari 01 yang akan gabung 03 ini cuma PKS. Yang gabung kemana?
Ke 03 itu cuma PKS. Lo meyakini bahwa Nasdem dan PKB akan ke 02? Iyalah ke Oh, Jokowi lu sama lah. sih sama gue? Jokowi Kenapa? lah. Karena dua partai ini nggak bisa berada di oposisi. Mereka nggak bisa berada di luar lingkaran kekuasaan. Pertanyaan gue masih sama. Ini ada skenario Jokowi nggak di 01? Masa Surya Paloh udah sampai sejauh ini nggak bisa bernegosiasi dengan Bu Megawati? Negosiasi apaan? Nggak ada ya? Menurut gue, kalau pandangan politik gue itu Nasdem sama PKB itu akan ke 02. 02. Oke. Sebetulnya sekarang pertanyaannya, PKS ke PD Perjuangan. Agak susah nggak sih menyatukan konstituennya di bawah, pemilihnya di bawah? Kan beda banget itu. iya, tapi kan ini untuk melawan Jokowi. Oh, oke. Kan PKS juga mau melawan Jokowi. Ya. Jadi nak, kalau menurut gua nih 02 ini bukan Prabowo Gibran, itu Jokowi. Iya, itu udah pasti. Jadi kalau tadi Bang Panda bicara banyak Jokowi, kalau menurut gua tuh Jokowi itu emang jenius politik ya. Nggak ada yang bisa menduga. Gitu. Masih percaya dengan skenario itu tadi Bang ya? Gue sampai hari ini tuh bertanya-tanya, ini skenarionya Jokowi ini mau seputaran tuh 2 putaran. Makanya kan tadi sempat off air tuh gue tanya, gimana misalnya Pak Jokowi memutuskan untuk benar-benar terbuka mendukung Prabowo Gibran Dengan? dan dia cuti sebagai Oh, presiden. Jadi Pak Jokowi akan ambil cuti kampanye begitu ya? Cuti kampanye. Untuk mengkampanyekan Prabowo Gibran. Iya. Tapi kayaknya nggak mungkin dilakukan. Nah, ya? pertanyaan gue yang selanjutnya tadi, dia ini sebetulnya dukung Prabowo atau dukung Gibran? Karena itu jadi penting bila nomor 2 menang. Kenapa? Kan dia masih jadi presiden sampai Oktober, nak. Iya, terus? Artinya pengkondisiannya itu pengkondisian untuk Prabowo atau pengkondisian untuk Gibran? Bedanya apa? Ini kan Iya, paslon. bedanya apa? Ini kan paslon. Iya, lo bisa bilang paslon, tapi kan ini urusannya bapak anak. Dan Agak bapak, konspiratif nih, gue nggak ngerti nih. makanya dia itu akan dukung anak buahnya atau dukung anaknya. Kan Buat satu paket. 02, yang penting 02-nya menang kan. Iya. Tapi buat gue pertanyaannya adalah, Jokowi itu sebetulnya dukung Prabowo atau dukung Gibran?